Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir suratul Ikhlas ya. Mula-mula mungkin perlu sejenak kita merenungi, mensyukuri kemerdekaan yang telah kita raih. Tentu saja bukan kita yang meraihnya, para pendahulu kita, para pahlawan, dan sebagai rasa syukur kita atas anugerah Allah berupa bangsa dan negara ini, sekurang-kurangnya kita bisa memaknai, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Perlu kita tanya sering-sering kepada diri kita, apa yang mau kita berikan, sumbangsih apa yang seharusnya kita kontribusikan untuk bangsa dan negara ini, untuk agama dan kemanusiaan. Baik, suratul Ikhlas, ini surat andalan, surat favorit kita semua. Ada 20 lebih, ada yang katakan 28. Kata Imam Ar-Razi, suratul Ikhlas ini memiliki 19 nama. Jadi selain nama Al-Ikhlas itu sendiri ya. Tapi lazim ada ulama katakan 20, bahkan 28. Tapi dalam tafsir Mafatihul Ghaib ada 19 nama. Pertama adalah suratul Tauhid. Namanya surat Al-Ikhlas itu adalah surat Tauhid, surat tentang Tauhid. Suratul Tajrid, suratul Tafrid, suratul Asas. Ada juga nama yang lain adalah suratul Mani'ah, pencegah. Ada juga suratul Najah, surat tentang keselamatan. Kalau tajrid maknanya kosong tadi ya. Kalau tafrid itu tunggal. Ada juga suratul Ma'rifah, nama yang lain. Ada yang lain suratul Nisbah. Kemudian suratul Mahdhar, suratul Baro'ah. Bahkan ini juga disebut suratul Nur, surah An-Nur juga, surat Ikhlas ini. Ada juga kadang disebut suratul Aman. Juga Asasul Iman. Ada juga disebut Muqashqishah. Karena ada redaksi misalnya begini, Takshisul Marid mimma bihi. Orang itu akan sembuh dari penyakitnya setelah ia meninggalkan penyakit-penyakitnya. Jadi penyembuh. Dan lain-lain. Ada juga disebut suratul Walayah. Surat yang kontennya isinya tentang intimitas, kemesraan kita dengan Allah ya. Dan lain-lain. Jadi ada 19 sampai 28 nama tadi. Baik. Ini menarik, redaksi yang dipilih oleh Quran adalah, ini kan wahyu yang ke-19. Suratul Ikhlas ini. Langsung redaksinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pada ayat-ayat, firman-firman, wahyu-wahyu sebelumnya belum pernah terdengar kata Allah di situ. Jadi hanya Rabbun misalnya. Iqra bismi rabbika, bukan bismillah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram, lagi-lagi Rabbun. Kemudian ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka, lagi-lagi Rabbun di situ. Tetapi sebenarnya orang Arab ini sudah percaya kepada Allah ya. Meskipun mereka beranggapan para malaikat adalah anak-anak Allah itu sendiri. Kalau bangsa Yahudi mengklaim Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu putranya Allah. Begitu pula saudara kita Nasrani menganggap Al-Yasu atau Isa ibnu Maryam atau Yesus itu adalah ibnullah juga. Kita tetap menghormati keyakinan mereka ya, tetapi dalam hal ini kita tegaskan kita berbeda. Jadi toleransi itu bukan setuju ke mereka, bukan. Kita menghormati pendapat-pendapat mereka. Silahkan mereka beragama dengan kepercayaan mereka. Kita lakukan kepercayaan kita. Dalam kemanusiaan kita bisa bekerja sama membangun bangsa dan negara. Baik. Misalnya di surat Luqman ada ayat begini. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ada yang katakan Allah. Kalau ditanya siapa pencipta langit bumi, mereka kan menjawab Allah juga. Nah, meskipun mereka juga mempersekutukan ya. Jadi pada wahyu-wahyu pertama belum ada kata Allah kecuali di suratul Ikhlas ini. Turun setelah surat An-Nas ya. Baik, apa sih maknanya ikhlas? Apa sih maknanya ikhlas? Kholis, mukhlis, mukhlas ya. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas ini maknanya membersihkan segala sesuatu yang bukan Allah di situ. Memerdekakan, mengemansipasikan
hati kita, rohani, nurani kita dari segala sesuatu selain Allah. Itu disebut suratul ikhlas. Itu makna dari al-ikhlas ya. Jadi membersihkan, menyingkirkan apapun yang bukan Allah, yang bukan sifat-sifatnya. Baik. Qul huwallahu ahad. Nah, ini menarik ini ya. Karena akan kita hubungkan nanti dengan proyeksi Anda menjadi wali. Qul huwallahu ahad. Huwa, tentu saja dhamir sya'an. Orang kalau ndak ahlu sunnah, kalau menolak tasawuf itu ndak percaya. Ini kalau kita ngaji Imriti pada bait yang ketiga. Alhamdulillahilladzi qad faqala min khairi walidu hatta nahat qulubuhum baru usyibat makna dhamir sya'ani fa uriba fil alhani bil alhani. Pada makna dhamir sya'an ini dhamir yang ndak ada rujuknya, yang ndak ada kembalinya. Ya, dia itu saja. Maka kata mutasawwifin, sebagian para sufi, huwa itu asma Allah itu sendiri, huwa itu. Jadi di sini banyak orang salah paham ya. Jadi misalnya ada dalam tarekat-tarekat tertentu, dalam tarekat Mu'tabarah An-Nahdiyah ada zikir wirid hu. Itu jangan disalahkan. Biasanya Wahabi menolak ini zikir apa? Ngarang-ngarang dan lain-lain ya. Kalau ada Sayyidina Umar digetok kepalanya katanya. Justru mereka lah yang ngarang-ngarang. Dhamir sya'an. Itu ngaji selesai lah kalau ngaji Imriti ya. Ngaji anak-anak itu baca itu biasanya. Baik. Huwa, dia itu siapa? Qul huwallahu ahad. Dia itu siapa? Jadi menurut para sufi dia ya Allah itu. Kemudian ahad. Ahad ini satu-satunya yang berbicara tentang sifat Allah di situ. Ada juga wahid, tapi kalau wahid Kul, katakanlah innama ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian, Tuhan kami itu satu. Tapi kalau wahid memungkinkan asani. Wahid isnan. Tapi kalau ahad tunggal, satu-satunya. Jadi misalnya begini. Dia adalah satu-satunya. The only one. Satu-satunya. Tidak ada duanya itu. Maka itu disebut wahid. Kelak dalam pembahasan tauhid ini melebar yang luas. Bahwa Allah itu wahdaniyat fi dzat. Wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil af'al. Misalnya, sudah langsung saja ya. Karena di dalam sebagai sifat ahad ini satu-satunya disebutkan di dalam Al-Quran, maka ia tidak bisa terdiri dari unsur-unsur. Misalnya begini, saya katakan satu unit mobil misalnya. Mobil. Sayyarah itu mobil, kalau di Quran maknanya kafilah yang tentang surat Yusuf itu. Mobil ini satu, tetapi ia satu unit, terdiri dari engine, mesin, ada kapnya, kemudian ada roda, ada knalpot, ada setir, ada tentu saja ban ya, dan karet pentil jangan lupa. Kemudian ia juga ada pabrik yang memproduksi itu mobil. Meskipun itu rakitan, tetap saja ada yang membuat itu. Nah, jadi satu mobil ini satu unit. Tapi kalau Allah itu satu tunggal dalam zatnya itu. Ia tidak terdiri min anasir, dari unsur-unsur, tidak ada. Jadi memang ia betul satu tunggal, esa. Bukan tunggal-tunggal seperti, sebab begini, zawaj kan berpasang-pasangan, ya kan? Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, begitu itu loh. Nah, kecuali Allah tidak berpasang-pasangan. Ada ujar-ujar begini, lebih baik berantem tapi berpasangan dengan pasangan daripada rukun tapi sendirian, katanya itu. Itu ungkapan. Mulai sekarang jangan katakan jomblo lah, kasihan ya. Lajang itu saja lebih terhormat itu. Atau secara nahwu mufrad muzakkar itu. Baik. Kemudian tadi kan wahdaniyat. Wahdaniyat. Ada zat, ada sifat, ada af'al, perbuatan. Kalau zat tadi sudah. Jadi Allah tidak terdiri dari unsur-unsur. Kalau saya katakan rokok misalnya, gelas, ada unsur-unsurnya. Jam tangan, arloji, ini ada unsur-unsurnya semua. Mikrofon misalnya. Satu unit HP, ini terdiri dari banyak unsur. Manusia juga, ya ada kepala, ada apa, dan lain-lain.
ada kepala, kata Dayat kelamin Pak, jangan lupa. Oh iya, ada itu juga. Dan seterusnya dan sebagainya. Ada jasmani, ada rohani dan lain-lain. Nah, tapi kalau Allah itu tunggal, esa, sungguh-sungguh satu, tidak berbilang. Kalau 1, 2, 3 kan berbilang ya. Wahid, Itsnan, Salasa itu berbilang itu. Tapi Allah itu satu tidak berbilang. Kemudian kalau dalam sifat, baik. Misalnya Tuhan, kita mendengar. Allah maha mendengar. Apa sama Allah mendengar dengan manusia? Apa sama di Quran ada ayat yastawi alal arsy, Tuhan bersemayam. Kalau dikatakan Tuhan di atas, apa betul di atas? Apa makan atau makana? Apa tempat atau bermakna tempat, lokus, atau sekedar kedudukan? Tentu tidak sama. Berarti Allah itu tunggal, wahdaniyat dalam sifatnya. Tidak ada yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un. Ka itu kan lil misal kalau nahwu itu. Tidak ada yang seperti Allah itu. Yang seperti dia tidak ada, apalagi yang seperti dia. Itu maknanya itu. Yang mirip dengan yang mirip Allah saja tidak ada itu. Apalagi yang mirip betul. Memang bahasa ilmuwan sulit dipahami. Sudah maklumi saja. Sulit paham Pak. Ya. Nanti diulang-ulang putar rekamannya. Baik. Lalu Allah itu juga wahdaniyat dalam af'al. Pertanyaannya, kita bisa berbuat. Kita oleh Allah dikasih kehendak bebas, free will, istita'atul mutlaq ya. Kita oleh Allah itu diberikan kehendak, perbuatan, kuasa. Tapi tetap saja yang menggerakkan itu semua adalah Allah. Tidak satupun dalam kehidupan ini, apakah kesuksesan, kegagalan, apakah bainal qabdi wal basti, lapang dan sempitnya hidup kita, tidak satupun yang Allah tidak terlibat di situ. Kalau begitu pada hakikatnya kita tidak punya perbuatan, karena memang perbuatan itu dari Allah. Misalnya begini, Anda bisa sholat, kita bisa sholat, itu perbuatan Allah juga. Berzikir, itu cara Allah menyebut-nyebut asmanya sendiri. Cara Allah menyebut namanya, asmanya yang agung, Asmaul Husna itu. Bukan prestasi kita. Jadi hanya lisan kita dijadikan piranti, perangkat, perantara untuk kita berzikir, atau sholat, berderma, dan lain-lain. Kalau Anda memuji seseorang, indah, cantik, pada hakikatnya Anda memuji Allah juga. Jadi di situ Allah wahdaniyat fil af'al. Sampai-sampai ahad sebagai sifatnya Allah di sini hanya disebutkan satu-satunya di Quran. Sampai segitunya ya, sampai segitunya itu. Apa sebab? Karena memang tadinya Tuhan itu berbilang, Tuhan dalam tanda kutip ya, sesembahan kafir Quraisy sekarang pun terjadi. Apakah dengan arca-arca, dengan patung-patung, dengan simbol-simbol, apapun itu tadinya berbilang. Dan sekarang setelah turun ayat ini tidak. Nah kalau mau tahu mari kita lacak asbabun nuzulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi domir sa'an itu bukan pernyataan saya ya. Itu kata Imam Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf. Beliau wafat tahun 538. Juga kata Imam Al-Alusi dan kebanyakan mufassirin baik yang klasik maupun kontemporer. Tadi sudah disinggung ya. Fa'ushribat makna domir syani fa'umribat filhani bil alhani. Baik, kita mari membuka tafsir An-Nukat wal Uyun Imam Al-Mawardi, wafat 450. Kata Imam Mawardi begini, ukhtulifa fi sababi nuzulil ayah. Para ulama berbeda pendapat mengenai sababun nuzul, latar belakang, studi historisitas dan normativitas mengenai turunnya ayat ini. Jadi pendekatan hermeneutis terhadap ayat ini sekurang-kurangnya ada 3 kata Imam Mawardi. Bahkan sebagian lagi menyatakan 4. Namun demikian mari kita sebutkan 2 yang paling populer. Ada salah satu qaul tadi. Nomor 1, annal yahud qalu lin nabi. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzallahu khalaqal khalqa. Oke, Allah yang ini Muhammad yang kamu maksud ini telah menciptakan fatirus samawati wal ard. Telah menciptakan langit dan bumi. Oke, saya terima. Kemudian faman khalaqallaha. Siapa yang menciptakan Allah itu? Maka turunlah ayat ini. Jadi fanazalat hadhihi surah. Turunlah. Ini pernyataan Imam Al-Qatadah ya, Ibnu Qatadah yang dipotret, direkam oleh siapa? Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun. Yang kedua yang paling populer adalah inna musyriki Quraisy qalu. Orang-orang kaum pagan, kaum musyrikin Quraisy itu menyatakan begini. Unsub rabbaka. Ayo ceritakan, sifatilah Tuhanmu. Maka turunlah surat ini. Qul huwallahu ahad. Dan Allah ini menarik sekali, keren sekali. Jadi ini isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Allah ini kata para sufi ya, kalau alifnya dibuang menjadi lillah, kepunyaan Allah, atau milik Allah, atau karena Allah. Lalu kalau lamnya lagi dibuang menjadi lahu, itu milik Allah juga. Kalau lamnya dibuang tinggal hu,
Itu dia maknanya, Allah juga. Kalau alif dan ha disingkat itu cara orang menyebut Allah juga. Walhasil seandainya pun dibuang, itu tetap Allah juga. Ya, oleh karena itu Allah ini menarik ya. Jadi ini fase perjalanannya begini. Semakin kita membuang atribut-atribut kemanusiaan, alif dibuang, lam dibuang, ha dibuang, semakin nampak, semakin nyata Allah itu. Dalam pandangan Ibnu Arabi, Muhyiddin Al-Kibritul Ahmar ya, dalam Futuhat Makkiyah, ada 3 bukunya Ibnu Arabi yang paling populer, Futuhat Makkiyah, Fusus Al-Hikam, dan Tarjumanul Aswaq. Di sini juga di pesantren kita dipelajari atau di pesantren-pesantren yang lain. Kata Ibnu Arabi itu ada 2 unsur ya, ada nasud dan lahud, ada unsur kemanusiaan pada diri Tuhan, dan ada unsur lahud, ada unsur ketuhanan dalam diri manusia. Ini kajian agak serius sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, sesekali kan. Namanya juga merdeka kan, kemerdekaan kita. Lahutnya manusia itu apa? Adalah ketika Allah memancarkan, mengimplementasikan, boleh pakai filsafat Hono Coro Kototo Sobolo dia. Pada coyonya menggobato ngaji saka itu, boleh pakai itu tapi kapan-kapan. Ketika Allah memancarkan, membentuk rupa kepada manusia, Allah memberikan kesempurnaan pirantinya supaya manusia dikenal, supaya Allah dikenal, maka Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Mendengar, berbicara, bertutur kata, mengindra dan lain-lain itu ada dalam diri manusia semua. Namun demikian itu kesempurnaan potensi manusia itu ada 2 ya, ada kecenderungan baik dan buruk. Bagaimana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang fujur, ini yang takwa. Ini yang negatif, ini yang positif. Ini yang nekrofilia, ini yang biofilia. Kecenderungan yang negatif dan yang positif ya. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan itu ya, dan merugilah yang mengotori jiwanya. Baik. Jadi qul huwallahu ahad ini satu-satunya ayat yang menceritakan sifatnya Allah yang tunggal maha esa. Ayat-ayat sebelumnya tidak ada. Jadi ayat ini otomatis sebagai jawaban tadi kan unsub rabbaka, ayo sifati Tuhanmu. Maka suratul Ikhlas disebut suratul nisbah karena menceritakan, menisbatkan Tuhan. Kemudian nasubnya ya, jadi setelah lahutnya Allah tadi dimiliki manusia, ini disebut nasub. Kemudian begitu manusia membersihkan nasutnya, maknanya kebinatangannya, unsur-unsur binatang, makanya kurban itu yang disembelih binatang kan, supaya sifat-sifat binatang kita sembelih, rakus, serakah, mau menang sendiri, tidak mau mengalah, menganiaya, mengintimidasi dan lain-lain. Lalu yang tersisa adalah lahutnya Allah semata-mata. Kalau nasut kita sudah hilang, kemanusiaan garis miring kebinatangan kita. Ini yang dalam tasawuf disebut tazkiyatun nafas, purification of soul, pemurnian jiwa, pembersihan hati. Ini saja sudah wali ini. Jadi gampang banget jadi wali itu. Baik. Belum selesai. Satu lagi. Kemudian Allahus Samad. Ini tafsirnya orang Indonesia ya, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten ini. As-sayyidul masmud ilaih fil hawaij. Wa qala Ibnu Mas'ud ad-Dhahhak as-samad huwa sayyid alladzi qad intaha. As-samad. Samad ini padat, tidak berongga, buntu. Makna harfiahnya. Silakan diperiksa di Maqayisul Lughah, Al-Umdah fi Al-Fadlil Quran, kemudian Basair Dzawit Tamyiz, bisa dibuka di kitab-kitab itu ya. Jadi samad ini padat, tidak berongga. Kira-kira kita makan, kenapa makan? Karena kita memiliki rongga. Mulut, kemudian pori-pori. Orang melahirkan, kenapa? Karena ada rongga-rongga. Lubang itu loh, sulit paham rongga ya, lubang itu. Bagaimana mungkin Allah bisa makan? Atau disamakan dengan manusia? Tidak mungkin, tidak berongga. Samad itu buntu. Tidak berpori-pori, padat sekali itu. Yang kalau kita berada di dalam lingkaran samad itu, kita tidak bisa keluar dari Allah itu. Dan memang itu hakikatnya sebenarnya. Jadi samad ini tidak berongga, buntu, tidak berpori-pori, makanya tidak mungkin beranak, tidak mungkin melahirkan, tidak mungkin makan minum. Kita kenapa makan minum? Ada rongga-rongga dalam diri kita, pori-pori, ya mulut itu lubang dan lain-lain. Nah itu dia. Oke, coba kita teruskan ya.
Ya, tapi itu makna harfiah. Kalau makna yang lazim dipakai, makna umum, as-somad ini sandaran vertikal. Jadi Allah itu kan disebut 1746 kali di Quran. Somad satu-satunya dalam ayat ini ya. Maknanya somad ini tumpuan, harapan, tempat bersandar, bermohon, mengajukan segala permohonan, keluh kesah dan lain-lain ya. Walhasil ini sandaran vertikal. Nah, sesuatu yang sangat padat, tidak berpori-pori, tidak berongga, tidak ada lubang di situ, tidak mungkin makan minum. Tidak mungkin melahirkan. Maka redaksi berikutnya lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid tidak melahirkan, bukan mak berarti itu. Walam yulad dan bukan anak itu. Ya, artinya ia esa, kembali ke ahad lagi. Tunggal, satu-satunya. Ia tidak butuh apa-apa. Dialah as-somad, tempat manusia bergantung, bernaung, berlindung. Dialah sandaran vertikal, tempat kita menangis, bersimpuh, mengajukan semua permohonan. Kita mendoa, bermunajat kepadanya. Nah, itu dia. Nah, ayat ini juga poinnya adalah bahwa bermohon itu langsung kepada Allah. Allahus Somad. Tanpa melalui berhala-berhala, tanpa melalui sesembahan-sesembahan, arca-arca. Karena memang ini counter ya, karena unsub robbaka. Kan permintaan orang musyrikin, kaum pagan di Mekah kan itu, unsub, ayo Muhammad sifati Tuhanmu, unsub robbaka, ceritakan. Maka ayat ini tadi, surat ini disebut suratun nisbah kan. Maka teranglah kini bahwa Allahus Somad dialah satu-satunya sandaran vertikal, tempat berlindung, bernaung, bermohon, bermunajat, apapun saja yang kita butuhkan. Karena memang kita manusia tidak mungkin, makhluk semuanya, al-akwan, dia al-mukawin, kita tidak mungkin keluar darinya. Pertanyaan begini, bisakah kita keluar dari murkanya Allah itu? Tidak bisa. Tapi kalau wali ada caranya. Bisa nggak ngeles dari murkanya Allah itu? Menghindar. Bisa nggak itu? Bisa. Caranya bergabung dengan cinta kasihnya dan ampunannya. Ya walhasil nggak keluar juga, bergabung dengan ampunannya itu. Baik. Karena kan tadi kan malaikat mengira orang-orang kafir ya, Mekah itu, Quraisy itu kafir. Mengira bahwa malaikat anak-anak Tuhan. Bangsa Yahudi mengira Nabi Uzair alaihissalam ibnullah. Saudara kita yang Nasrani juga mengira Nabi Isa alaihissalam ibnullah juga. Nah, maka ayat ini mengcounter itu semua. Lam yalid walam yulad. Kenapa? Dia sudah somad. Tidak berpori, tidak berongga, maka tidak mungkin dia punya anak, makan, minum, tidak mungkin itu. Membayangkan saja tidak bisa itu. Membayangkan tentang itu tidak. Kenapa? Karena dia sudah as-somad. Nah, kalau kata ini, dialah Sayyidul Masmud, kata Imam Nawawi Banten ini. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dialah pihak zat di mana kita bergantung, bersandar. Dialah sandaran vertikal kita. Nah, Allah itu. Jadi kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding. Kufu kan setara. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang selevel, tidak ada yang seperti dia. Laisa kamitslihi syai'un. Ka itu kan seperti ya tadi sudah diulas. Baik dalam kenyataan maupun dalam hayalan, tidak ada itu. Maka karena manusia terbatas, kecerdasannya, akalnya, maka Allah ini memperkenalkan diri. Ya kan? Itu dalam hadis qudsi, Allah memperkenalkan diri. Seolah-olah Tuhan ingin melihat dirinya di luar dirinya. Dipasanglah kaca-kaca, ini saya berdiri di sini, duduk. Saya ingin melihat diri saya pasang kaca di sekeliling saya. Akal manusia, hati manusia, alam semesta. Ayat-ayat itu semua itu, al-akwan, itu semua. Sehingga kita mampu mengenal Tuhan. Karena Allah Maha melihat, kita juga dikasih itu. Maha mendengar, kita juga dikasih. Meskipun dalam porsi yang sangat terbatas dan sama sekali berbeda. Jadi begitu manusia sudah karena manusia kan dalam tanda kutip ya, fotokopinya Allah itu. Manusia diciptakan min suratihi. Kira-kira Nabi Adam itu diciptakan dari citranya Allah yang paling mendekati.
Sudah manusia mengenal itu, lalu Allah segera sampaikan di Quran, laisa kamitslihi syai'un. Atau mukhalafatul lil hawadits. Segera, karena khawatir manusia mengandaikan yang aneh-aneh nanti, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah itu. Seperti Allah. Seperti dia saja tidak ada. Apalagi yang seperti dia. Kenapa? Karena lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangankan menggambarkan Allah loh ya, menggambarkan Kanjeng Nabi saja kita tidak bisa kok. Ya kan? Di Burdah itu oleh Imam Al-Busiri ya, Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id bin Malal bin Sunhaj Al-Busiri, lahir 1203, wafat 1285. Beliau katakan begini, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad itu faqo, melampaui para nabi, para rasul yang lain alaihissalam. Walam yudanuhu, dan tidak ada yang mendekati. Dana itu dekat itu. Maka dunia itu rendah dan dekat. Adna. Fakana qaba qausaini au adna, itu ada di surat An-Najm gitu. Tidak ada yang serupa atau yang mendekati Nabi itu. Walam yudanu fi ilmin, dalam pengetahuan maupun dalam kemurahatian atau dalam kemuliaan. Apalagi menggambarkan Allah itu. Menggambarkan sosok Kanjeng Nabi saja kita tidak bisa lengkap. Kenapa? Karena khuluqin azim. Kalau para nabi, para rasul khuluqin azim, Kanjeng Nabi itu la'ala, di atas khuluqin azim, lebih tinggi lagi. Apalagi menggambarkan Allah itu. Sulit sekali kita itu. Nah, baik dalam kenyataan maupun hayalan. Oleh karena itu, dalam Asmaul Husna itu ya, dalam Aqwaidul Khamsin, Aqidatul Awam itu yang keempat adalah Allah mawjudun qadimun bagi mukhaliful lil khalqi bil itlaq. Berbeda sama sekali dengan makhluk secara mutlak. Kenapa? Karena makhluk ini hawadis, baru, sesuatu yang datang kemudian. Dia qadim, eternal. Kita hadis, temporal. Baik. Setelah membaca ayat ini, sekurang-kurangnya itu ya gambaran singkat dari beberapa tafsir tadi, Imam Syaukani, kemudian Fathul Qadir ya, kemudian Imam Al-Mawardi, juga yang lain ya, kita baca tafsirnya orang Indonesia juga. Sekurang-kurangnya kita punya gambaran. Baik, para ulama ini lazim melakukan institusionalisasi Quran, pelembagaan Quran. Bagaimana cara melembagakan Quran? Sebab begini, ayat Quran itu kan ada yang berbunyi bagaimana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami sesungguhnya Allah, maknanya kami yang menurunkan Quran dan kami yang pasti senantiasa menjaganya. Lahafizun. Seolah-olah ayat ini khobariyah, informatif. Padahal pada saat yang sama ayat ini qanuniyah, regulatif. Jadi seolah-olah yang tadi inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan az-zikr, maknanya Quran, dan kami pula wa inna lahu terhadap Quran ini ya, az-zikr lahafizuna, dan kami yang menjaga. Ini kan ayat ini kan informatif, khobariyah, ikhbari. Tapi jangan lupa ayat ini juga qanuniyah. Ayat ini juga regulatif, bermakna undang-undang. Nalarnya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ayat ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ini cara hidup bahagia. Kunci sukses, jadi keyword, jadi ini prinsip, trik kalau kita mau hidup bahagia. Bagaimana caranya? Allah sudah berjanji, bersumpah menjaga Quran. Tetapi ketika Allah menurunkan kitab-kitab terdahulu, Allah tidak bersumpah berjanji menjaganya. Informasi kan ini kan, khobar ini kan, khobariyah ini. Kalau ngaji balau, kalam khobar ini. Tetapi pada saat yang sama ini qanun, maknanya undang-undang, aturan main. Jadi rule of the game. Ini aturan main maknanya. Baik. Bagaimana nalarnya? Tadi saya di awal menyinggung institusionalisasi Quran, pelembagaan Quran. Kalau mau menjaga Al-Quran, itu kan bikin pondok lembaga tahfidzul Quran. Ini kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Allah ini kitabnya banyak sebenarnya. Kepada para nabi, para rasul. Yang sempat terdata 124 kitab.
Tetapi yang wajib kita tahu hanya 4 saja. Dalam Aqidatul Awam bagaimana itu? Lama sekali. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa Furqan ala khairil. Kalau Anda tidak hafal ini belum awal. Ini hafalan kita SD lah itu. Begini-begini ya. Ada 124 kitab, tapi yang wajib kita imani 4 saja. Kitab-kitab terdahulu Allah tidak menjaga otentisitasnya, asolahnya, kemurniannya. Tapi Quran Allah sendiri berjanji, informasi, tapi pada saat yang sama, konuni, undang-undang. Nalarnya bagaimana? Kalau mau hidup kita dijaga, keluarga, rizki, tanggung jawab, kedudukan, kehormatan, kemuliaan kita semua dijaga oleh Allah, maka jagalah yang dijaga oleh Allah. Apa itu? Al-Quran. Saya ulangi, kalau mau hidup kita mau dijaga oleh Allah, jaga yang dijaga oleh Allah. Apa itu? Quran. Makanya para ulama ini, para wali dulu, ini keren sekali. Sangat manusiawi. Caranya menjaga Quran untuk santri ya di pondok, tahfidzul Quran 30 juz, belajar qiraah sab'ah seperti kita. Kalau belum bisa, menjaga Yasin saja. Tiap Jumat, malam Jumat. Lembaga itu, institusi itu namanya Yasinan. Kalau masih belum bisa, jaga kulhu anas al-falak. Lembaga itu namanya tahlilan. Itu simpel sekali itu. Jadi kalau mau hidup kita dijaga, banyak sekali berserakan, berhamburan ayat tentang itu. Kalau Allah tidak menjaga kalian, kalian sudah binasa, ya kan? Beberapa kali ya, terutama di Suratul Anbiya yang kita kaji kemarin itu dalam tafsir malam Sabtu. Baik, jika demikian, cara kita menjaga ini, menjaga Quran ini berpulang kepada kemampuan kita. Boleh sehari 1 juz, boleh sehari 5 juz hingga 6 hari hatam, boleh sehari 10 juz, boleh seperti Imam Syafi'i sehari 1 malam 2 kali hatam misalnya. Seperti imam-imam yang lain. Rabi'atul Adawiyah, sholat 300 rakaat, hatam Quran 2 kali. Silahkan kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa, ambil jalan yang paling mudah. Nah, jalan yang paling mudah ini yang disebutkan dalam kitab Futuhat Makkiyah ini, dalam bukunya Ibnu Arabi ini, Muhyiddin Al-Kibritul Ahmar, si belerang merah. Beliau sebutkan bahwa ada para kekasih Allah ini yang diangkat menjadi wali bimanzilati kafa. Amalnya sedikit banget, amalnya sedikit sekali, tapi istiqomah. Ada wali bimanzilati bismillah, ada wali bimanzilati ayat kursi, ada wali bimanzilati suratil Baqarah, banyak sekali itu. Tapi kita mau ceritakan kafa saja. Kafa billahi waliya, kafa billahi nasira, kafa billahi syahida. 5 kali waliya 1 kali ya. Ada orang yang oleh Allah itu dicukupkan, diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah itu gara-gara amalnya sedikit tapi istiqomah. Saya sebutkan saja satu tokoh ini, namanya Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan loh ya, bukan. Itu kan yang populer. Ada satu sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Ketika orang ini meninggal, Nabi sendiri yang mimpin sholat. Begitu dikuburkan, Nabi sendiri ada di liang lahat menerima jenazahnya. Ada orang turunkan dari atas, Nabi yang terima langsung itu. Betapa istimewanya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, seandainya saya yang dikubur itu. Karena kepingin diperlakukan sedemikian istimewa oleh Kanjeng Nabi. Seandainya saya. Subhanallah ya, istimewa sekali ini. Baik. Ketika mimpin sholat, di hari wafatnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi radhiyallahu an, Nabi bersabda begini, 2 baris pertama kosongkan itu. Sholat itu loh, sholat jenazah itu loh. Kenapa? Orang bertanya, kenapa Nabi? Di baris pertama 70.000 malaikat, di baris kedua 70.000 malaikat. Baru ketiga keempat itu para sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Sampai di pemakaman Nabi sendiri yang menerima jenazah itu. Lantas para sahabat bertanya, apa istimewanya orang ini? Bahkan Nabi pun tadinya heran, tapi kemudian dikabarkan oleh malaikat Jibril. Jadi ceritanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi itu, atau Muawiyah Al-Laitsi, apa sih amalnya ini apa? Ternyata begini, Sayyidina Muawiyah Al-Laitsi tadi. Zahiban, waja'ian, waqa'idan, wajalisan, itu semuanya kulhu. Datang, pergi, duduk, berdiri, berbaring,
berjualan di rumahnya, di taman, di mana-mana, di gunung, dimanapun dia berada, kulhu tok itu amalannya itu. Fanatik kulhu alhasil itu. Amalnya kulhu Allahu ahad saja. Apalagi lengkap dengan tahlil ya kan, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, akhir surat Baqarah ya kan, lillahi samawati wa intum ma fi anfusikum, yang begitu itu loh. Kalian kok enggak hafal apa anti tahlil kalian ini? Jangan-jangan sudah Wahabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, baik. Jadi orang ini amalnya bahkan ini Sayyidina Muawiyah al-Laisi ini kalau ngimamin dibenci makmum. Itu Ustadz Kulhu datang katanya itu. Pak Kulhu datang. Kenapa? Karena fanatik Kulhu. Begitu ditanya, when the Prophet confirm, ketika Kanjeng Nabi itu konfirmasi ke beliau itu, Anda kok baca Kulhu toh? Saya suka ayat ini Kanjeng Nabi karena di sini ada sifatur Rahman, ada sifatnya Allah Al-Ahad As-Somad itu. Oh ya sudah itu. Lalu Nabi mengizinkan itu. Jadi ada orang yang diangkat jadi wali gara-gara amal sesederhana itu. Anda membayangkan wali versi Rabi'atul Adawiyah, versi Sayyidina Ali misalnya, versi Ali Zainal Abidin, cucunya, cicitnya Kanjeng Nabi, yang sholat 1000 rakaat itu, As-Sajjad itu julukannya, orang yang sujud tok itu. Ya enggak mungkin Anda, enggak teklok itu ya, pedingklangan kakinya itu, dengkulnya ya kan, apalagi malam pertama dengan istri kan, wah itu sulit sekali itu. Wah, saya enggak betah itu. Nah, namun demikian, mari kita belajar begini. Kita beramal sederhana. Tapi yang paling penting istiqomah. Maka istiqomah ini mengalahkan 1000 kekeramatan. Mengalahkan 1000 psikokinesis, daya linuih, mengalahkan kemampuan-kemampuan supranatural, dan lain-lain. Jadi istiqomah itu. Baik, kemudian ini kan wali jalur gampang. Kalau jalur repot ya Anda pilih sendiri, terserah. Ini jalur gampang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jangan dikira amal besar kecil pun sebaliknya dosa besar dan kecil itu berbeda. Oke, katakanlah beda sebagai takwin, sebagai kategorisasi loh ya. Sebagai itu bolehlah, enggak apa-apa itu. Sebagai kategorisasi ini beda misalnya. Ini jenisnya ini misalnya ini dosa besar, ini dosa kecil, ini kabair. Oke, katakanlah demikian. Kita mulai dari dosa dulu. Kan konsepnya kan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Apakah kalau kita berbuat dosa kecil tidak berdosa kepada Allah itu? Sama saja. Dosa besar berdosa kepada Allah. Dosa kecil sama. Jangan lihat dosanya tapi kepada siapa berbuat dosa. Jangan lihat besar kecilnya amal, tapi kepada siapa dan karena siapa, niatnya untuk siapa. Nah itu dia. Adapun kita beramal ini sedikit, sepele, meskipun kita lakukan itu sangat remeh misalnya lah, tidak ada nilainya. Tapi kalau kita melibatkan Allah yang maha besar, Al-Ahad, As-Somad, siapa yang mengalahkan Allah itu? Siapa yang lebih besar darinya? Ya kan? Siapa yang tidak diliputi kasih sayangnya? Nah itu dia. Jangan lihat besar kecilnya pemberian, tapi Anda memberi dalam rangka apa? Ada cinta atau tidak di situ? Anda libatkan Allah atau tidak? Juga jangan remehkan dosa-dosa kecil. Alah Pak, ini dosa kecil saja kok. Paling butuh selesai. Saya kan alim Pak. Saya ilmuwan, saya kiai. Begitu saya dosa, saya tahu cara tobatnya. Nah, itu cara-cara seperti itu jangan dipakai. Karena boleh jadi terjerumus nanti. Loh kok beda Pak dengan penjelasan kemarin? Ya namanya juga kiai. Kiai itu kaya akan perspektif, pendapatnya banyak. Betul nggak itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada ayat begini, ada ujar-ujar begini ya, ada hadis lah. Au kama qol. Jadi la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Saghair. Tidak ada dosa kecil kalau istimrar, kalau diulang-ulang. Wala kabair ma'al istighfar. Dosa besar kalau istighfar, selesai. Berarti intinya bukan kecil besarnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Itu intinya. Jadi, la saghair ma'al istimrar.
wala kabair ma'al istighfar. Jadi intinya bukan besar kecilnya dosa, tapi kepada siapa. Pun demikian, meskipun kita boleh membangun keyakinan ya sebesar-besarnya dosa, ampunan Allah tetap lebih besar. Katakanlah ini air comberan, air kotoran, air kencing, kotor najis ini. Tidak hanya najis tapi juga kotor. Bagaimana supaya suci dan bersih? Caranya gampang, jangan disuling, Anda kelamaan. Nemu teknologinya lama, apalagi kita bangsa pemalas ya kan. Meskipun 75 tahun sudah merdeka. Caranya buang ke air laut. Ini dosa kencing ini simbol kotoran dosa dan maksiat kita semua. Air laut simbol ampunan Allah itu. Auto suci begitu dibuang ke laut itu. Ini caranya para wali ini. Nggak usah mikir repot. Makanya kita dianjurkan bertawassul, ya kan? Berwasilah kepada para nabi, kepada wali, kepada guru-guru kita semua. Agar tahu caranya itu loh. Bagaimana itu? Ada di Hikam kan? Dari Tuan Guru Alexandria bagaimana mengatakan itu? Maksiatun awrasat dzullan wahtiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Dosa yang menyebabkan kita dzullan wahtiqar, rendah, hina dina dan merasa buruk, merasa hina dina, merasa sepele, merasa butuh kepada Allah jauh lebih baik min ta'atin daripada 1000 ketaatan awrasat izzan wastikbaran, tapi menyebabkan kita sombong dan jumawa. Dosa kalau setelah itu kita merasa hina dina, rendah dan meyakini itu dosa kita terakhir, maka setelah itu inabah, pertobatan, selesai itu. Karena Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ya kan? At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat. Nah, kemudian begitu pula amal ibadah yang justru menyebabkan kebanggaan, apalagi sombongnya ke Allah. Tuhan, lihatlah, ketika hambamu tertidur lelap, aku ibadah. Apa itu ibadah sepele banget ya kan? Yang mana ibadah tadi wahdaniyat fil af'al. Kita sudah bicara kan, qul huwallahu ahad tadi itu. Yang sebenarnya hakikatnya Allah menggerakkan kita untuk menyebut namanya, beribadah, mengakui kita berdosa dan seterusnya. Nah, cara-cara seperti ini lazim ada dalam traktat, ada dalam buku-buku acuan, buku-buku induk dalam tasawuf ya. Kalau kita tidak ngaji tasawuf tidak bisa, karena ini caranya berakhlak kepada Allah itu. Makanya tidak cukup iman Islam, tapi ditambah ihsan. Iman, kita belajar Islam, dalam ilmu disebut ilmu fikih, tujuannya apa? Li islahiz zawahir, memperbaiki aspek lahiriah kita. Lalu iman itu dalam konteks ilmu namanya tauhid atau ilmu kalam, li islahil bawatin, memperbaiki aspek batiniah kita. Lalu ihsan, ini tasawuf, akhlak, li islahid dhamair was sarair. Supaya kita berakhlak, beradab kepada Allah itu. Nah, kalau kita beradab, berakhlak, kita tidak sombong. Iya, beramal ini karena Allah, memberi itu juga karena Allah. Kalau orang memuji kita, itu juga pujian hakikatnya kepada Allah. Tidak ada kita yang, bahkan kalau berzikir, sholawat 10.000 kali semalam misalnya, itu juga cara Allah juga untuk menyebut-nyebut nama kekasihnya, yakni Kanjeng Nabi SAW, melalui lisan kita, melalui hati kita. Nah, oleh karena Allah senantiasa mengijabah doa, ya kita meyakini itu hanya mungkin caranya saja. Cara kita menyikapi itu lupa. Cara kita mengenali jawaban-jawaban itu yang salah. Nah, ilmu-ilmu seperti ini diajarkan di pesantren. Maka tidak cukup. Ilmu itu bil YouTube, harus bil kutub memang. Dengan kitab. Datang ke kiai, ngaji betul itu. Tapi terbatas Pak. Oh ya sudah, pakai cara seperti ini saja kalau. Nah, jadi oleh karena ada wali bimanzilati kafah, orang-orang yang amalnya sederhana, ada juga satu sahabat Nabi, ini cerita yang terakhir ya. Bahkan Nabi Musa pernah bertanya alaihissalam kepada malaikat Jibril aja. Jibril, kira-kira siapa teman saya di surga nanti? Terus kata malaikat Jibril, sebentar saya tanya malaikat Ridwan dulu ya, saya chatting nih di grup WA ini. Siapa data penghuni surga dari umatnya Nabi Musa? Ternyata penjual daging di pojokan pasar. Datang Nabi Musa ke sana. Ini ibadahnya sederhana, tidak terlalu istimewa. Kemudian jualannya juga datang terlambat, datang jam 9, jam 11 pulang, berangkat lagi jam 1. Ibadahnya tidak istimewa, kerjanya juga biasa-biasa. Tapi kenapa dia menjadi ahli surga? Persis duduk di sebelah Nabi Musa di surga nanti itu. Karena anak ini berbakti kepada ibunya.
Dan ibunya, jadi dia pulang, ibunya sudah lumpuh, dimandikan, waktunya sholat, dipersilakan sholat, beliau masak daging yang empuk, dia disuapin, selesai pulang, berangkat lagi ke pasar. Ibunya berdoa begini, ini doa ibunya agak keren ini. Allahumma ja'al ibni jalisan Musa alaihissalam fil jannah. Ya Allah, jadikan anak saya ini teman duduk, teman ngopinya Nabi Musa di surga. Ini keren sekali doa ini. Sesekali kalian minta doa seperti itu ke emaknya, ke ibunya kan. Jangan minta doa kayak tok, mak doakan saya apa jodoh dan sebagainya. Anda pantas nggak dapat jodoh itu? Kalau mukanya penuh luka dari masa lalu, nggak dihasrati segala jenis mertua di muka bumi, jangan berharap jodoh dulu, ngaji dulu. Kok nggak ada yang amin kalian ya? Oh ya, nggak semangat aminnya. Nah itu doa ibu tadi, Allahumma ja'al ibni jalisan Musa alaihissalam fil jannah. Ada juga di zaman Nabi, ngaji begini orang datang terlambat. Lalu Nabi bersabda begini, sebentar lagi datang saudara kita yang ahli surga, sahabat saya, sahabat kita. Besok lagi pas sholat, pas ngaji juga, sama demikian. Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar ya radhiyallahu anhu, penasaran, datang. Ke orang tadi itulah ya, datang. Pak, saya mau nginep di sini Pak. Lu kenapa mau nginep di sini? Anda nggak punya rumah? Punya Pak, tapi saya berantem sama istri saya Pak. Saya boleh nggak saya nginep di sini 2 hari saja? Oh boleh itu. Ya, wakilah 3 hari. Nah, nginep di situ. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin tahu cara ibadah orang itu seperti apa. Kok sampai Nabi mengatakan ini orang ahli surga? Begitu ditanya, diselidiki ya. Jam 10 nggak sholat. Gitu ya. Oh paling jam 1 tidur ngorok itu. Oh paling jam 2 tambah ngiler itu. Batuk dan kentut segala rupa itu. Oh mungkin besok di pasar dia baca Quran 3 kali khatam. Ternyata enggak. Apa ibadahnya orang ini kok sampai Nabi katakan ahli surga? Udah penasaran Pak, sebenarnya saya enggak berantem sama istri saya Pak. Tolonglah katakan yang ada rahasianya apa. Lalu orang tadi, katakanlah fulan ya, mengatakan begini, kalau ibadah mungkin Anda lebih istimewa. Tapi saya ini Mas, karena Sayyidina Abdullah bin Umar masih muda waktu itu ya. Sahabat yang muda lah itu. Kemudian beliau katakan begini, setiap hari Mas, saya ditipu sama pelanggan saya. Saya ditipu, ada yang beli daging, sekilo ngomong 2 kilo, 2 kilo ngomong sekilo, belum bayar sudah minta kembalian misalnya, dan seterusnya lah. Kan yang lazim bayar dulu baru minta kembalian kan, dia enggak itu. Ngambil daging, belum bayar minta kembalian itu. Saya ditipu dan saya diam saja, saya tahu itu. Setiap malam sebelum tidur, saya beristighfar, saya bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya Allah maafkan saudara-saudara saya yang nipu saya itu. Saya halalkan itu, mereka yang ambil itu untuk dimakan anak istrinya. Dan semoga itu menjadi dosanya, maksiatnya yang terakhir. Jadi amalnya orang ini hanya memaafkan. Tok itu. Yang lain standar banget itu. Versi kalian lah itu. Ya kan sahabat Nabi kan macam-macam kan. Ada yang kuat ibadah, masa sama semua kan? Ada yang tukang adzan saja, tukang bersihin sandal, tukang sol sepatu, ya kan? Kan macam-macam itu namanya manusia itu. Hanya saja keimanan mereka istimewa karena Nabi menggaransikan nujum seperti bintang. Ada yang terang, ada yang redup. Itulah bintang itu. Jadi orang ini amalnya sederhana. Itulah yang kata Ibnu Arabi, wali bimanzilati kafa. Amalnya sedikit tapi istiqomah, Allah mencukupi, menggenapi itu semua. Kenapa? Dia meyakini Allahus Somad. Allah itu sandaran vertikal, satu-satunya. Tidak berpori, tidak berlubang, buntu. Begitu masuk di situ kita tidak bisa keluar dari Allah itu. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya. Kalau masih menengok ke siapa, terpengaruh ke janda misalnya, rumput tetangga lebih baik, dan seterusnya. Atau duda lah ya, duda. Dan segala rupa. Nah, itu belum Allahus Somad itu. Jadi semoga kulhu ini mari kita amalkan. Alangkah baiknya tahlil. Karena ini ayat ini istimewa. Jadi ikhlas membersihkan segala sesuatu selain Allah dalam diri kita. Kemudian disebut misbah karena memang ia menyifati Tuhan sedemikian rupa. As-Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya kira demikian, semoga kita semua dicahayai oleh Quran, dipilih menjadi kekasih Allah ya, meskipun amal kita sepele, meskipun amal kita sederhana.